Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aditya Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai transfer uang fiat. Semoga teman-teman bisa enjoy nonton dan selalu dalam kondisi yang sehat ya. Nah, coba bayangkan, kita semua pasti pernah melakukan transfer uang, entah itu untuk membayar belanja online, mengirim uang ke teman, membayar cicilan, atau bahkan menerima gaji hampir setiap hari jutaan transaksi transfer uang terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi pernah gak sih kita berpikir apa sebenarnya yang dimaksud dengan uang fiat, bagaimana mekanisme transfernya yang bisa terjadi begitu cepat, dan apa saja tantangannya, serta kemana arah perkembangan sistem transfer uang di masa depan. Nah, kita akan bahas ini satu persatu secara mendalam. Jadi, apa itu uang fiat? Nah, sebelum membicarakan transfernya, mari kita pahami dulu nih, apa itu uang fiat? Jadi, uang fiat ini adalah uang resmi yang dikeluarkan oleh negara atau bank sentral yang nilainya tidak ditopang oleh emas atau perak, melainkan oleh kepercayaan masyarakat dan regulasi dari pemerintah. Contohnya seperti rupiah di Indonesia, dolar di Amerika Serikat, yen di Jepang, euro di Eropa, dan sebagainya. Nah, kata fiat ini berasal dari bahasa Latin yang berarti biarlah terjadi. Maksudnya, nilai uang ini ada karena ditetapkan oleh otoritas negara dan diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar yang sah. Artinya, ketika kita melakukan transfer uang fiat, sebenarnya yang berpindah bukanlah uang fisik, melainkan data dan kepercayaan bahwa saldo di rekening kita berkurang, sementara saldo orang lain bertambah. Nah, sejarah transfer uang fiat, kita bisa melihat nih dari perjalanan transfer uang fiat yang panjang sekali. Mari kita urutkan dari yang pertama, yaitu masa tradisional, di mana dahulu orang mengirim uang secara fisik, misalkan membawa koin emas, perak, atau uang kertas. Resikonya sangat besar sekali nih, bisa dicuri, hilang, atau dirampok di jalan. Yang kedua, era surat dan wesel. Nah, seiring munculnya lembaga keuangan, lahirlah sistem wesel pos, misalkan di Indonesia, orang ini bisa mengirim uang lewat kantor dengan surat berharga. Ini lebih aman, tetapi juga memakan waktu yang berhari-hari. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu era perbankan modern. Sejak awal abad ke-20, bank mulai menawarkan layanan cek dan transfer antar bank. Mekanismenya masih manual nih, tapi ini sudah mengurangi kebutuhan membawa uang tunai. Nah, yang keempat, ini era elektronik, di mana tahun 1970-an ini jaringan SWIFT lahir. Ini adalah sistem komunikasi antar bank internasional yang memungkinkan transfer lintas negara. Di Indonesia juga muncul RTGS atau Real Time Gross Settlement untuk transaksi dengan jumlah yang besar. Nah, muncullah yang kelima yaitu era digital dan mobile, di mana sejak tahun 2000 hingga sekarang transfer uang ini semakin mudah dengan internet banking, mobile banking, hingga dompet digital seperti GoPay, Oppo, Dana, dan ShopeePay serta link aja. Nah, sekarang hanya butuh beberapa detik untuk melakukan transfer uang antar bank dengan biaya yang rendah tentunya. Nah, mekanisme transfer uang fiat itu seperti apa sih? Jadi yang pertama itu ada transfer domestik atau transfer di dalam negeri. Misalkan saya ingin mentransfer Rp500.000 dari rekening BCA ke rekening BNI. Nah, saya masuk nih ke aplikasi mobile banking, kemudian masukkan nomor rekening tujuan,
dan si bank A ini akan memverifikasi saldo saya itu cukup. Nah, sistem bank ini akan mengirim instruksi ke sistem BI Fast atau clearing Bank Indonesia. Bank tujuan akan menerima notifikasi setelah saldo penerima itu bertambah. Nah, semua itu hanya butuh waktu dalam hitungan detik. Dulu, sebelum ada BI Fast, biaya transfer antar bank ini bisa sekitar 6.500 ya. Nah, sekarang hanya sekitar 2.500. Bahkan beberapa aplikasi fintech ini memberikan layanan gratis transfer, teman-teman. Yang kedua, itu transfer internasional. Misalkan saya akan mengirim 100 US dollar dari Indonesia ke keluarga di Amerika. Nah, bank pengirimnya itu memakai jaringan SWIFT ya, teman-teman. Jadi, instruksi yang dikirimkan yaitu dengan memberikan kode khusus antar bank. Biasanya melalui bank koresponden atau perantara sebelum sampai ke bank tujuan. Waktunya ini bisa relatif ya teman-teman, bisa 1-5 hari kerja dengan biaya US dollar 10-30 per transaksi. Alternatif lainnya ada fintech global seperti Wise, PayPal, Revolut yang menggunakan teknologi internal agar lebih cepat dan murah. Bahkan ada yang menggunakan stablecoin sebagai jembatan lalu dikonversi kembali ke fiat. Kemudian ada keamanan dan transfer uang fiat nih. Karena menyangkut uang, keamanan itu sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai ketika kita melakukan transfer itu kita mendapatkan scam ataupun penipuan sehingga saldo kita terkuras. Tujuan kita kan untuk transfer ke orang lain, tapi itu tidak berhasil, nantinya uang kita akan hilang entah kemana gitu. Jadi sangat penting sekali kita untuk melihat dari segi keamanannya. Yang pertama yaitu dari autentikasi berlapis, mulai dari menggunakan PIN, password, OTP, SMS, atau biometrics seperti sidik jari ataupun wajah. Tujuannya ini tuh untuk memastikan si pengirim ini benar-benar pemilik rekening dan mentransfer ke orang yang benar-benar jadi tujuannya gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu enkripsi data. Data transaksi ini tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga. Jadi hanya dari pihak pertama ke pihak kedua ya teman-teman. Jadi tidak ada perantara ataupun pihak yang anomali sehingga menyebabkan gagalnya transaksi yang kita lakukan. Dan yang ketiga yaitu ada sistem deteksi fraud, di mana bank ini mempunyai algoritma yang mendeteksi aktivitas mencurigakan. Misalkan ada transaksi mendadak dalam jumlah besar, sistem langsung memberikan peringatan nih lewat notifikasi biasanya. Jadi misalkan ketika di aplikasi kita, misalkan MyBCA itu tuh ada transaksi mencurigakan dalam jumlah yang besar, misalkan 500 juta dari tabungan kita, itu tuh akan langsung memberikan peringatan gitu. Nah, terus yang keempat yaitu regulasi anti pencucian uang atau AML, di mana bank ini wajib melaporkan transaksi mencurigakan ke regulator. Hal ini tuh penting banget nih teman-teman untuk mencegah kejahatan finansial. Jadi untuk keamanan ini sangat benar-benar dipertimbangkan dan menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh setiap user atau pengguna ketika mau mentransfer uang. Entah itu memastikan nomor tujuannya itu benar, kemudian memastikan jumlah yang kita transferkan itu berapa. Jadi nantinya tidak akan membuat diri kita rugi, teman-teman. Nah, kemudian ada tantangan nih dalam mentransfer uang fiat,
di mana yang pertama yaitu biaya transfer internasional itu tergolong mahal, teman-teman. Bayangkan saja ketika kita ingin mengirim 100 US dollar, itu bisa dikenakan sekitar biayanya 20 US dollar. Itu artinya 20% hilang hanya untuk membayar biaya transfer. Oke, tantangan yang kedua yaitu waktunya yang lama nih untuk lintas negara. Misalkan tadi saya jelaskan saya mau mentransfer dari Indonesia ke Amerika Serikat. Itu membutuhkan sekitar 3 sampai 5 hari, teman-teman. Itu karena apa sih? Karena melibatkan banyak perantara. Seperti kebijakan bank di Indonesia itu kan berbeda dengan kebijakan di Amerika Serikat gitu. Jadi meskipun di era digital, tetap saja ketika kita ingin mentransfer uang lintas negara itu akan memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu fraud dan penipuan, di mana banyak kasus nih masyarakat yang tertipu dengan SMS palsu, phishing link bank, atau aplikasi abal-abal yang mencuri data. Sekarang sudah banyak banget ya teman-teman penipuan yang berkedok, seperti menyebarkan undangan pernikahan di aplikasi WhatsApp, tapi berbentuk aplikasi. Nah, orang yang tidak teliti atau orang tua yang tidak mengerti itu kadang asal mendownload saja karena mereka percaya bahwa itu adalah undangan pernikahan yang dikirimkan oleh si pengirimnya tersebut. Alhasil, ketika kita mengunduh aplikasi, di sana mereka mencuri data pribadi kita, bahkan ada yang sampai saldo uangnya itu hilang ratusan juta gitu ya. Itu terjadi ke teman saya sendiri, teman-teman. Ia tidak sadar ketika mendownload aplikasi phishing tersebut. Jadi untuk teman-teman harap berhati-hati karena sekarang sudah banyak banget ya penipuan-penipuan untuk menguras saldo kita. Stay safe untuk teman-teman ya. Nah, selanjutnya yaitu ada akses keuangan yang terbatas, di mana masyarakat ini masih banyak sekitar di pelosok ini tidak mempunyai rekening bank. Padahal transfer uang ini bisa dilakukan kalau punya rekening dan juga akses ke agen. Nah, itu menjadi tantangan yang perlu dibenahi juga untuk pemerintah bisa memeratakan akses untuk sistem transfer yang ada di Indonesia ya. Nah, yang kelima yaitu tantangan dalam kompetisi dengan teknologi baru. Nah, hadirnya kripto dan stablecoin itu menjadi alternatif. Misalkan ketika kita mengirim USDT antar negara itu bisa lebih instan dan juga murah. Ini menjadi tantangan bagi sistem fiat ya teman-teman. Jadi ada plus minus ketika teknologi sudah terbarukan, maka teknologi lain akan tersingkirkan ketika tidak mempunyai inovasi. Gitu. Nah, terus di sini ada pembahasan masa depan transfer uang fiat, di mana yang pertama itu sistem pembayarannya real time, teman-teman. Di Indonesia ini sudah ada BI Fast ya, dan negara lain pun punya versinya masing-masing, seperti faster payment di Inggris gitu ya. Nah, kedepannya kita harap semua transaksi ini mungkin real time tanpa adanya delay, meskipun nantinya akan transaksi antar negara. Selanjutnya ada CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency, di mana bank sentral ini banyak negara yang sedang mengembangkan mata uang digital resmi. Bayangkan nih, kalau kita bisa transfer rupiah digital ke negara lain dalam hitungan detik tanpa biaya yang besar, itu sangat menguntungkan ya, menguntungkan untuk pengirim ataupun bagi negara gitu, karena itu mengurangi biaya pengiriman seperti yang kita ketahui tadi untuk pengiriman uang fiat antar negara itu sangat mahal biayanya ya. Nah, yang ketiga yaitu kolaborasi dengan blockchain, di mana ini bukan berarti menggantikan uang fiat, tapi si blockchain ini bisa dipakai untuk membuat transfer lebih aman, cepat, dan juga transparan. Nah, yang keempat yaitu fintech global. Layanan fintech lintas negara ini akan semakin populer ketika menekankan biaya dan juga waktu yang
cepat dalam transfer. Ini ada studi kasus contoh nyata ketika transfer gaji pekerja migran, banyak TKI atau TKW di luar negeri yang mengirimkan uang ke keluarganya di Indonesia. Sekitar tahun 2023 saja, itu remitasi ke Indonesia mencapai 180 triliun. Wah, banyak banget ya teman-teman. Tanpa sistem transfer uang fiat ini tidak mungkin terjadi. Karena ya tadi, untuk transfer antar negara ini sangat rumit gitu. Dengan adanya sistem ini, itu sedikit memudahkan meskipun nanti pembiayaan administrasinya itu lebih banyak ketika kita transfer sesama warga negara. Nah, yang kedua yaitu belanja online internasional. Misalkan kita beli barang di Amazon atau di eBay ya. Ini pembayarannya itu tetap memakai sistem fiat meskipun lewat kartu kredit atau PayPal. Kemudian yang ketiga yaitu ada studi kasus krisis keuangan. Jadi saat ada gejolak ekonomi, kecepatan dan keamanan transfer fiat ini bisa menentukan stabilitas. Misalkan saat pandemi, banyak bantuan dari pemerintah ditransfer langsung ke rekening penerima. Gitu teman-teman. Jadi contoh kasus nyata ini memberikan kita kesadaran terhadap sistem aplikasi transfer uang fiat. Begitu. Nah, teman-teman, transfer uang fiat ini bukan hanya sekedar soal memindahkan saldo, tapi juga menyangkut sistem kepercayaan global, regulasi pemerintah, teknologi perbankan, hingga masa depan ekonomi digital. Dari sejarah yang panjang, kita bisa melihat evolusi dari membawa koin emas, wesel pos, transfer bank, serta hingga sampai sekarang cukup klik di smartphone saja. Tantangannya itu masih banyak dan masih ada ya, seperti biaya, keamanan, dan juga akses keuangan. Namun masa depan ini sangat menjanjikan dengan adanya BI Fast, CBDC, dan juga integrasi blockchain. Harapannya itu transfer uang fiat kedepannya semakin cepat, murah, aman, dan inklusif bagi semua masyarakat. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.